Oke cuy, assalamualaikum, balik lagi di channel YouTube-nya Bang Ejotso ya. Jadi ini pagi-pagi lagi santai, gua mau nge-review Scoopy gua. Jadi ini Scoopy yang waktu itu viral di TikTok karena muat baut as belakangnya itu copot ya. Mungkin buat kalian yang tahu bisa komen di bawah. Jadi ini viral di TikTok waktu kemarin-kemarin. So ya, jadi kali ini gua bakal review Scoopy gua. Ini yang telah gua modifikasi sedemikian rupa, dan waktu itu juga sempat mengikuti acara kontes. Meskipun tidak menang, namun tidak apa-apa, menjadi pengalaman juga buat guanya juga. Nah di sini ya banyak sekali perubahannya. Yang paling kelihatannya itu pertama mungkin di bagian cat. Ini gue catnya itu menggunakan biru. Nah ini birunya itu biru candy ya, biru candy. Misalkan kita tampak dekat seperti ini ya, tampak dekat seperti ini. Oke, untuk bagian warna mungkin sudah. Di bagian emblemnya di sini gua menggunakan Scoopy yang tipe keluaran terbaru. Jadi dia agak sedikit lebih panjang, dan tulisannya itu atau fontnya itu dia lebih sedikit mengotak. Dan next di sini yang paling jelasnya itu di motor gua mungkin ada beberapa bagian yang nih kayak behel yang sudah di karbon kevlar ya. Jadi ada behel, tameng knalpot, tutup kipas, kopel speedometer, dan ini nih step mungkin ya, ini step kipas. Dan sini di bagian box juga nih, box bokan gue udah karbon juga. Dan di bagian filter, keongan ataupun tutup ESP ini gue udah karbon juga. Jadi ini betul-betul agak sedikit lumayan banyak sih ya, beberapa part karbon gua. Ini gua ngabisin budget karbonan itu kisaran 3.500.000 sampai 4 jutaan lah ya. Jadi itu dia. Next di sini kita bahas bagian atas dulu kali ya. Nah, bagian atas di sini gua menggunakan master rem punyanya KTC, namun ini KRS ya tipenya. Ini gua beli itu kisaran 680 ribuan atau 750 ribuan, gue lupa lagi. Nah untuk di bagian tabungnya di sini gue menggunakan tabung yang bening, namun gue dipadukan dengan tutup Daytona, tutup tabung Daytona warna biru gini ya. Bisa kalian lihat nih, Daytona yoyoy biru hitam. Nah next di sini gue juga menggunakan sakat Vietnam. Ini juga bisa nyala cuy, cakep banget. Dan di bagian gas spontan gue menggunakan YZ dipadukan dengan beberapa baut stainless. Oke, baut stainless ini alhamdulillah motor gue 90%an udah menggunakan baut stainless 2 kunci, dan ada beberapa yang masih forward ya. Jadi ini mungkin yang buat kalian yang masih agak sedikit kurang pas ya baut stainless itu apa, jadi mungkin baut probot ya. Jadi itu dia, beberapa baut udah menggunakan baut stainless. Dan di sini untuk di bagian setelan masterannya juga gue udah ganti menggunakan setelan warna biru, biru bintang ya. Yoyoy. Oke. Untuk di bagian hand grip gue menggunakan Kawasaki KJ ini kalau nggak salah, dan Kawasaki KJ ini apa ya? Nah, pokoknya inilah. Kalau gue salah tolong koreksi ya, soalnya ini dia udah lama juga gantinya. Dan di bagian bandulnya di sini gue memilih yang model spiral gini. Dan untuk di bagian tutup spion gue menggunakan baut probot yang model blimbing kayak gini ya. Nanti kita unturin juga, ini warna chrome next time mungkin ya. Dan untuk di bagian sebelah kirinya di sini gue menggunakan handle rem punyanya Scarlett, cuman gue dipadukan dengan koper handle ya. Ini punya R25 kalau nggak salah. Dan next di sini gua sudah menggunakan keras. Ini punyanya High-Tech. Fokus. Nah ini punyanya High-Tech, dan dipadukan dengan stabilizer punyanya Matis. Ini original Italia kalau nggak salah ya. Jadi dulu itu gua sempat menggunakan stabilizer Orlin yang punya Thailand. Nah di sini gua alhamdulillah karena ada rezeki gua ganti menggunakan produknya Matis ya. Ini Matis yang karbon ya, yang pendek. Dan next ini ada
stiker-stiker pemanis. Oke. Dan untuk di bagian sen ini gue menggunakan sen Dajjal. Yo, jadi ini terang banget cuy. Mungkin untuk kalian yang ingin melihat reviewnya bisa kalian cek di video-video gue karena udah gue bahas juga. Dan untuk di bagian selang rem gue menggunakan TDR ya. Jadi itu dia. Nah untuk di bagian kalipat kita belokin dulu dikit. Nah untuk di bagian kaki-kaki pengereman, nah ini gue agak sedikit spesial menguras dompet. Yo, ini gue menggunakan kaliper Nissin Samurai warna hitam dan dipadukan dengan disk Vietnam ukuran 260. Dipadukan sama juga menggunakan baut-baut stainless kayak as, apalagi nih, baut-baut semuanya ini alhamdulillah udah puas stainless. Dan perekatnya juga di sini gue menggunakan ASM. Oke. Untuk di bagian standar 1 gue menggunakan chrome, standar 1-2 gue menggunakan chrome NTH original ya. Jadi ini untuk injakannya gue menggunakan kapet Indomie aja, Indomie. Ini kapet mie gitu lah ya. Ada mereknya juga, ini Scoopy. Dan di bagian ini nih sama nih tutup casannya juga karbon kevlar. Jadi itu ini tak ketinggalan, ini gua speedometer gua custom full. Ini dari jarumnya segala macamnya gua custom. Ini gua menggunakan motif ala Mio Thailand, Mopic ya. Itu Mopic. Ini gua habis itu kisaran 2,5 sampai 3,5, gue lupa lagi. Ini udah lama banget tapi alhamdulillah masih awet ya. Jadi itu dia. Nah untuk selang ini nih, selang tabung nyala lagi. Ini untuk selang tabung master remnya ini gue menggunakan Wetri. Ini harganya itu selang tabungnya ini itu 60.000. Ini warna biru ya, fokus. Ini selangnya itu 60.000 atau 50.000 gitu pagi gue. Ini brandnya itu punya Wetri. Jadi gue gunting lagi supaya agak sedikit lebih pendek, supaya lebih masuk. Bracketnya gue menggunakan KTC. Yoyoy ya. Kita lanjut ke bagian belakang. Ini untuk di bagian sarung jok gue menggunakan SB-Tech dengan motif kasar. Jadi ini kayak papan skate gitu ya. Jadi ini kasar, nggak bakal licin. Jadi buat kalian yang mau modus-modus itu nggak bisa di jok ini. Oke ya, jadi ini buat Delius ini enak banget cuy, asli ini. Dan untuk di bagian ininya nih, ini tuh ada dua bahan. Untuk di bagian kasarnya ini dia SB-Tech, dan untuk di bagian bawahnya itu dia MB-Tech. Jadi ini cocok banget buat Delius. Dan untuk di bagian stop yang belakang gua menggunakan JPA. Dan di sini untuk di bagian lampu sen sama gua menggunakan sen Dajjal. Jadi ini terang banget warna ungu malahan, karena gua nyari warna kuning susah banget. Untuk di bagian plat nomor gua custom agak sedikit lebih kecil ya tuh. Untuk di bagian belakangnya di sini suspensi gua percayakan kepada shock KTC Racing ukuran 325, namun gua menambahkan anting di bagian atas atau peninggi di bagian atasnya, baut-baut stainless 2 kunci. Dan untuk di bagian selahan ini gua bagi selahan apaan, cuman ini barang susah katanya mah ya. Ini barang susah katanya mah. Dan untuk di bagian filter ini gua menggunakan filter iBlade, gua lapis kevlar, karbon kevlar. Dan untuk di bagian tali gas tuh kelihatan nggak? Tali gas ini gua menggunakan tali gas rat. Dan intake-nya ini, intake-nya ini kelihatan nggak ya? Intake. Nah, intake-nya di sini gua menggunakan stainless. Ini nih. Aduh nggak kelihatan ya, ini nih ya. Pokoknya itu dia menggunakan stainless lah yang masuk ke pilotan ini ya. Intake-nya itu gue menggunakan stainless. Dan untuk di bagian kipas gue menggunakan kipas Mio 5VV yang kopi, cuman gue custom sedikit supaya masuk aja ke Scoopy gue. Paling kelihatan banget itu pelak gue cuy. Ini pelak gue menggunakan pelak Pirossi ring 17 dipadukan dengan ban Primax depan belakang ya. Ini cakep banget buat kalian yang mau pakai ring 17 menggunakan parang, jangan takut kelihatan jelek. Ini alhamdulillah sih gua looknya itu dapat banget. Ini menurut gua bagus-bagus aja sih, karena Matic itu jarang banget yang menggunakan ring 17 parang kayak gini ya, kebanyakan jari-jari. Nah jari-jari itu gua ngelihatnya agak sedikit ya udah biasa aja, karena udah rame juga ya. Untuk bagian parang ini
untuk zaman-zaman sekarang itu lagi sepi-sepi aja peminatnya. Jadi menurut gue kalau kalian ingin tampil beda, silakan pakai perak Pelang 5. Ini gue menggunakan Pirosi Sancha kopi SCB kalau nggak salah ini. Ya, jadi itu dia baut-baut stainless, mulai dari tutup oli, segala macam gue udah stainless. Apalagi ya? Oh, ini untuk bagian gantungan barang gue menggunakan hang. Kelihatan nggak? Nah, hang yoyoy ya. Oke. Oh ya, ini untuk di bagian CVT. Fokus. Nah, CVT ini gue menggunakan cat ala powder coating. Ini gue tidak menggunakan ini ya. Untuk body sih gue menggunakan kompresor. Namun untuk di bagian CVT ini gue menggunakan Pirok by Samurai. Untuk tutorialnya gue juga udah ada di YouTube. Bisa kalian cek videonya. Oke. Nah, untuk di bagian parem di sini gue menggunakan Nui Racing Project. Dipadukan dengan petnya ini gue menggunakan, udah ganti juga sih gue pagi ini merek apaan. Nah, untuk di bagian detailing-detailingnya di sini tutup pentil ya. Ini lumayan agak sedikit makan dompet gua. Meskipun kecil ada duitnya itu cuy, buset dah. Oke, nah untuk di bagian ini kita lanjut. Nah, untuk di bagian penahan rumput, fokus. Nah, ini emang agak sedikit lebih kotor ya, karena juga motornya tadi dipakai. Ini penahan rumputnya di sini gua menggunakan Hayaidetsu warna hitam, cuman agak sedikit kotor, belum dicuci ya. Dan di sini untuk stepnya ini gue udah ganti juga, namun gue lupa lagi nih stepnya model merek apaan, dan dipadukan dengan baut stainless juga. Gue lupa lagi nih asli. Nah, oke, mungkin kayaknya sih udah. Untuk knalpot ini gue menggunakan WRC. Ini gue bahan original bawaan si Scoopy-nya, namun gue bobok ya, gue bobok menyesuaikan dengan spek mesin gue, karena ini spek mesin gue ini udah naik juga menjadi 54,5 menggunakan full BT, noken as diganti. Dan untuk di bagian kiriannya juga ini gue udah full-fullan ganti, kayak apa ya, bubut puri diganti, kampas ganda ganti, pokoknya udah full-fullan udah diganti ya. Jadi itu dia beberapa apa ya, modifikasi yang gue lakukan di Scoopy gue. Semoga menjadi inspirasi buat kalian. Terima kasih juga yang sudah menonton. See you next video. Gue Reja cabut, peace and bye.